Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermita Ledi, NPM 219-1031-0083. Di video kali ini, saya akan membacakan materi saya yang berjudul Jenis Penyuntingan Bahasa Ilmiah pada Media Cetak dan Non-Cetak. A. Latar belakang. Penyuntingan berasal dari kata dasar sunting. Kata sunting melahirkan bentuk turunan menyunting atau kata kerja, penyunting atau kata benda, dan penyuntingan. Kata menyunting berarti menyiapkan naskah setiap terbit dengan memperhatikan sisi sistematika penyajian, isi, dan bahasa, atau menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Orang yang melakukan pekerjaan sunting-menyunting disebut penyunting. Sementara itu, penyuntingan bermakna proses, cara, perbuatan, dan terkait dengan kegiatan sunting-menyunting. Yang pertama, penyuntingan isi. Penyuntingan isi content editing atau sering disebut dengan developmental substantive or structural editing, writing, merevisi atau memindahkan seluruh paragraf atau kalimat, menambahkan materi terbaru untuk mengurangi perbedaan dan menghapus material asli yang tidak dianggap tidak bermanfaat, mengorganisasi dan menstrukturisasi isi untuk meningkatkan aliran dan kejelasan bahasa. Di sini ada beberapa isi. Yang pertama, A. Mutu. Mutu adalah ukuran relatif dari kebendaan, mendefinisikan mutu dalam rangka kebendaan secara umum, sehingga tidak menawarkan makna operasional. Secara operasional, mutu produk atau jasa adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. B. Cakupan keilmuan. Salah satu hal yang paling menonjol dari karakter Ibnu Khaldun pada tahun 732 sampai 808 dalam setiap tulisannya adalah kedalaman dan ketajaman analisisnya. Lihatlah salah satu hukumannya yang masih bila kita rasakan hingga sekarang. C. Kemuktakiran pustaka atau rujukan. Sumber rujukan dalam karya tulis ilmiah atau KTI merupakan hal penting yang dipersyaratkan dalam penilaian angka kredit jabatan fungsional. Oleh karena itu, agar KTI mendapat nilai baik, maka sumber rujukan harus mutakhir. D. Keorisinalan. Keorisinalan adalah kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara leluasa dan kualitas untuk menjadi sesuatu yang baru. E. Dampak ilmiah adalah keinginan disusul oleh majalah atau jurnal rata-rata 28,2%. Tidak semua artikel merujuk pada artikel yang bersumber dari majalah jurnal. Proporsi artikel yang merujuk pada majalah atau jurnal menunjukkannya bahwa jurnal di Perpustakaan Kementerian Pertanian 96%, lebih besar dibanding jurnal Perpustakaan Nasional 53%. Yang kedua, penyuntingan bahasa. Pada umumnya, topik atau tema karangan non-fiksi merupakan judul karangan itu sendiri. Hal ini terjadi karena keseluruhan ide karangan yang menjiwai karangan tersebut. Tujuan dalam yang menjiwai karangan tersebut, kegiatan mengarang merupakan faktor yang sangat penting karena menentukan arah dan jenis karangan. Arah atau isi karangan non-fiksi sendiri sangat dipengaruhi kadar pengetahuan tentang tema yang dibahas tersebut, sehingga perlu dilakukan pengumpulan bahan dan data, kemudian menganalisisnya dengan seksama. A. Tata cara penyajian. Tata cara penyajian ialah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan materi sekar gending pada suatu jenis pagelaran, baik mengenai perlengkapan instrumennya, gending-gending yang digunakan, fungsi waditra, dan lain-lain. B. Penulisan. Yang pertama, diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Dengan begitu, lawan bicara akan lebih mudah mengerti apa yang kamu sampaikan. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan lain-lain. Yang kedua, kutipan. Kutipan adalah pengulaman satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu untuk terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli dan ditandai oleh diselingi dengan tanda kutip. Rujukan atau referensi adalah suatu yang digunakan memberi informasi kepada menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas.
dikenal juga dengan gabutan referensi, rujukan mungkin menggunakan faktual ataupun non-faktual. Yang keempat ada abstrak. Dalam buku konsep dasar bahasa Indonesia 2019, karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan, penulisan huruf, kata, serta penggunaan bahasa. C. Penyuguhan pendukung. Pengelola atau penyuguhan sumber daya usaha ialah segala sesuatu sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam menjalankan kegiatannya, setiap perusahaan memerlukan sumber daya usaha agar dapat menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Sumber daya ini disebut dengan sumber daya usaha. Faktor pendukungnya atau faktor manusia, keuangan, organisasi, perencanaan, dan mengatur usaha. D. Ketaasasan pada gaya selingkung. Selingkung berasal dari kata lingkung melingkung, yaitu artinya memberi batas sekeliling. Dalam bahasa Inggris, salah satu pengertian gaya selingkung adalah journalism, publishing, atau evaluation concerning spelling, tipografi, dan seterusnya. Observed by editorial dan printing staff in a particular publishing or printing campaign. Yang ketiga, penyuntingan format atau konsistensi penggunaan gaya selingkung. Hal ini seperti yang telah dituturkan oleh Depiktus bahwa penyunting merupakan kegiatan merapikan naskah agar dapat dicetak dengan melihat, membaca, atau memperbaiki naskah secara keseluruhan. Dari segi tata cara maupun segi materi, penyajian, kelayakan, dan kebenaran isi naskah yang akan diterbitkan. Yang keempat, penyuntingan naskah pracetak atau naskah berupa cetak coba. Penyuntingan naskah merupakan proses, cara atau perbuatan penyunting naskah. Orang yang melakukan pekerjaan menyunting naskah disebut penyunting naskah. Berbeda dengan seorang editor yang ikut mencari naskah atau menghubungi calon pengarang atau penulis. Penyunting naskah tidak ikut mencari naskah dan mempertimbangkan naskah. Ernest pada tahun 2017. Demikian pembacaan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.